Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang persamaan Laplace ya. Salah satu contoh aplikasi dari persamaan diferensial parsial. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh bentuk persamaan ya eh, dalam kasus-kasus fisika yang memanfaatkan persamaan diferensial parsial ya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu apa yang disebut sebagai dengan em, persamaan difusi ya, persamaan difusi. Contoh kasusnya misalkan persamaan aliran panas ya atau aliran kalor atau persamaan konduksi panas ya. Biasanya ini dibahas di termodinamika ya, persamaan aliran kalor atau persamaan konduksi panas biasanya juga ya, disebut persamaan konduksi. Contoh kasusnya misalkan mungkin yang sering diambil sebagai contoh apa proses konduksi panas, misalkan ada suatu batang yang kemudian dipanaskan, maka suhu di dalam batang tersebut itu akan berubah seiring berjalannya waktu ya. Atau misalkan nanti kita ambil kasus yang sederhana, kita punya batang ya, kemudian salah satu ujungnya itu tiba-tiba diubah suhunya, maka suhu yang ada di dalam batang tersebut, sepanjang batang tersebut itu akan berubah seiring berjalannya waktu ya. Nah, bagaimana bentuk persamaan diferensialnya? Nah, bentuk persamaannya itu sebenarnya mirip dengan persamaan Laplace ya. Kita punya operator Laplace di ruas kiri, nabla kuadrat U. Nah, tapi ruas kanannya ini tidak sama dengan nol. Tapi ada suku eh, diferensial terhadap waktu ya. Di mana ruas kanannya itu adalah seper alfa kuadrat do U do T seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan bentuk umum dari persamaan difusi ya. Bentuk umum persamaan difusi secara umum bentuknya seperti ini. Ada turunan terhadap ruang ya di ruas kiri dan di ruas kanan itu turunan terhadap waktu ya. Jadi kalau di persamaan Laplace itu kalau kita ingat di pembahasan sebelumnya di apa dia hanya maksimal tiga dimensi ya, dimensi ruang. Misalkan koordinat Kartesian berarti x, y, dan z. Nah, sedangkan di persamaan difusi ini berarti dia ada empat dimensi karena ada dimensi dimensi waktu ya. Nah, tentunya ini tidak terbatas pada persamaan konduksi panas ya. Bisa juga diterapkan untuk model-model persamaan yang lain yang memenuhi karakteristik dari persamaan difusi ini. Nah, biasanya untuk persamaan apa difusi di sini ada konstanta alfa kuadrat ya, di mana di sini alfa kuadrat itu biasa apa dia merupakan konstanta yang menyatakan tentang karakteristik dari medium tempat terjadinya besi, tempat terjadinya proses difusi ya, tempat terjadinya proses difusi. Nah, tentunya setiap bahan memiliki karakteristik masing-masing ya, misalkan besi atau misalkan apa bahan yang lain, misalkan kayu, perak atau jenis logam yang lain itu memiliki nilai alfa yang berbeda-beda ya bergantung dari jenis bahannya. Intinya dia dia merupakan konstanta yang merujuk pada jenis mediumnya ya. Nah, sehingga tentunya nanti tidak akan terlalu signifikan berpengaruh terhadap perhitungan kita ya, karena dia merupakan konstanta saja. Nah, operator ini itu sama dengan yang di persamaan Laplace ya, di mana 16 kuadrat itu eh, kalau kita pakai koordinat Kartesian berarti dia adalah do kuadrat do x kuadrat ditambah do kuadrat do y kuadrat dan do kuadrat do z kuadrat ya, seperti ini. Kemudian U ini adalah solusi yang akan kita cari. Di mana berarti U ini merupakan selain dia fungsi ruang X, Y, Z, dia juga merupakan fungsi dari waktu ya. Atau bisa kita tuliskan bahwa U ini merupakan fungsi dari ruang
X, Y, Z, atau kita sederhanakan penulisannya menjadi R saja. R ini maksudnya fungsi dari ruang, space, dan fungsi dari waktu ya. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, X, Y, Z, dan T. Secara umum ya, secara umum dia merupakan fungsi ruang, tiga dimensi, dan waktu. Nah, sehingga nantinya sebagaimana yang kita lakukan dalam menyelesaikan persamaan Laplace, kita gunakan metode separasi variabel untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi U di sini ya, solusi persamaannya. Maka di sini kita pisahkan antara solusi bagian ruangnya dan solusi bagian waktunya ya. Kalau yang di Laplace kan di hanya bagian ruang saja sehingga kita cuma pisahkan bagian setiap koordinat dimensinya ya, X, Y, Z-nya. Eh, Kita pisahkan solusi yang mengandung X saja, Y saja, dan Z saja. Nah, tapi karena di sini ada waktu, maka kita sebagai langkah awal kita pisahkan dulu bagian ruang dan bagian waktunya dulu. Maka solusinya itu kita separasi dia. Ini merupakan fungsi ruang dan waktu. Kita misalkan dia merupakan perkalian antara fungsi dari ruang, sebut saja F, di mana F ini secara umum adalah fungsi dari X, Y, Z, dan fungsi dari waktu. Ya. Kita sebut saja T besar sebagai fungsi T kecil. Nah, nantinya ketika menyelesaikan salah satu persamaannya, baik itu ruang atau waktu, di bagian ruangnya nanti kalau misalkan dia lebih dari satu variabel, berarti kita lakukan separasi lagi. Ya. Ini diseparasi lagi. Ya. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya, maka sekarang kita punya persamaan diferensialnya menjadi nabla kuadrat ft ya sama dengan seper alfa kuadrat do do t dari ft seperti ini ya. Nah, ruas kiri itu hanya turunan terhadap ruang saja, berarti t-nya bisa keluar ya. T-nya bisa keluar, maka kita punya di ruas kiri sama dengan t nabla kuadrat f, yang di ruas kanan f-nya bisa keluar ya. Berarti kita akan punya seper alfa kuadrat. Di sini F, do T besar, do T kecil ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita hanya mau membuat setiap ruas itu hanya fungsi dari bagian ruang saja atau bagian waktu saja. Maka kita mau di ruas kiri itu hanya F saja, di kanan hanya T saja ya. Maka di sini kedua ruas itu kita bagi dengan eh, atau kita bagi dengan FT ya, atau kita kalikan dengan seper FT. Kita bagi dengan FT, maka ruas kirinya kalau dibagi dengan FT ini akan menjadi seper F, nabla kuadrat F, yang di ruas kanan ini menjadi seper alfa kuadrat, seper T, do T, do T kecil, seperti itu. Ya. Nah, ini kita tinggal menyisakan bagian ruas kirinya itu hanya merupakan bagian ruangnya saja, komponen ruang, yang ini komponen bagian waktu saja ya. Jadi sudah terseparasi antara bagian komponen bagian waktu dan bagian ruang. Nah, sebagaimana yang kita lakukan di persamaan Laplace, karena keduanya itu merupakan fungsi dari besaran yang berbeda, yang satu ruang dan yang satu waktu, maka ini harus sama dengan konstan ya. Dia harus sama dengan suatu konstanta. Jadi metodenya sama dengan yang kita lakukan pada persamaan Laplace. Kita ambil di sini sama dengan minus k kuadrat ya, seperti ini. Kenapa minus k kuadrat? Bebas saja ya, boleh k kuadrat, boleh k saja. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita, maka kita ambil di sini minus k kuadrat ya. Tapi apakah boleh konstanta yang lain, misalkan K saja atau K kuadrat saja tanpa negatif? Boleh saja ya. Boleh saja. Tapi di sini supaya perhitungan kita tidak terlalu rumit nantinya, maka dipilih minus K kuadrat. Maka kita akan punya dua buah persamaan sekarang ya. Suku ini sama dengan minus K kuadrat dan suku ini sama dengan minus K kuadrat juga ya. Maka kita akan punya dua buah persamaan. Persamaan pertama kita punya seper F nabla kuadrat F sama dengan minus K kuadrat. F-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkan nabla kuadrat F sama dengan minus K kuadrat F. Kemudian ruas kanannya ini kita pindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga nanti sama dengan 0. Maka ini sama dengan, kita dapatkan persamaannya nabla kuadrat F ditambah dengan K kuadrat F sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan satu persamaan seperti ini.
Nah, ini biasanya di dalam apa fisika itu disebutnya sebagai persamaan Helmholtz ya. Di beberapa referensi, kalau bentuk persamaannya seperti ini, ada turunan terhadap ruang, Laplacian terhadap ruang, kemudian di sini ada apa konstanta dikali dengan fungsi yang diturunkan, maka ini merupakan ciri dari persamaan disebut sebagai persamaan Helmholtz ya. Ini kita sebut persamaan satu. Kemudian yang kedua itu bagian waktunya ya, yang ini itu juga sama dengan minus k kuadrat. Ini hanya turunan orde satu saja di sini ya. Maka kita punya di sini seper alfa kuadrat dikali dengan seper t do t. Nah, karena ini hanya turunan satu variabel saja dan turunan terhadap waktu kepada fungsi waktu t besar, maka di sini turunannya bisa diganti menjadi turunan biasa ya, menjadi dt saja. Dt kecil sama dengan minus k kuadrat. Alfa kuadrat dan t kita pindahkan ke ruas kanan. Ini menjadi dt dt kecil sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat t. Inilah persamaan yang kedua. Maka kita baca. Nah, jadi masing-masing persamaan apa suku sekarang kita sudah pisahkan separasi ya, bagian ruangnya dan bagian waktunya. Nah, sekarang tinggal kita cari solusinya masing-masing ya. Kita cari solusi masing-masing. Kita mulai yang mudah dulu, mungkin yang bagian turunan orde satu. Ini tidak terlalu sulit. Nah, ini kita punya persamaan persamaan dua ya, solusinya. Maka kita punya dt besar, dt kecil, ini sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat t besar. T-nya kita pindahkan ke ruas kiri, dt kecilnya kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, maka kita punya persamaannya menjadi dt per t sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat dt. Nah, baru kemudian kita integralkan nih. Nah, baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Nih. Maka yang ruas kiri ini akan menjadi lente besar. Yang ini karena dia tidak memiliki variabel t, maka ini konstan, maka tinggal ditambahkan t saja ya. Maka ini menjadi minus k kuadrat alfa kuadrat t ditambah dengan konstanta integrasi ya. Berarti kita dapatkan t itu sama dengan e berpangkat ini ya, eksponensial dari ini. Punya e berpangkat minus k kuadrat alfa kuadrat t ditambah c ya, seperti ini. Pangkatnya bisa kita pisahkan ya. Ini kita bisa pecah dia antara ini dengan c. Ini sama dengan e berpangkat minus k kuadrat alfa kuadrat t e berpangkat c. E berpangkat c itu konstanta juga, maka ini bisa kita misalkan ini sama dengan a misalkan ya, konstanta yang baru. Maka kita dapatkan solusi untuk t-nya yang merupakan fungsi dari t kecil itu sama dengan a e berpangkat minus k kuadrat alfa kuadrat t kecil. Inilah solusi untuk C-nya. Nah, selanjutnya solusi yang bagian ruangnya ya, yang persamaan Helmholtz ini. Persamaan Helmholtz berarti kita akan dapatkan eh, yang bagian satu ya, solusi dari nabla kuadrat F ditambah K kuadrat F sama dengan 0. Nah, tadi kita lihat bahwa bentuk umum dari F ini adalah fungsi dari tiga variabel ya, X, Y, Z. Nah, tentunya kalau kita mau selesaikan, misalkan dia fungsi dari tiga variabel, kita harus lakukan separasi lagi ya. Nah, tapi untuk simplifikasi, karena kita cuma mengambil contoh kasus sederhana, maka kita ambil F-nya ini hanya fungsi satu variabel saja ya. Karena eh, sifat diferensial parsialnya itu sudah terpenuhi karena eh, kita sudah punya turunan terhadap waktu ya. Jadi turunan terhadap ruangnya kita ambil yang kasus sederhana untuk kasus satu dimensi saja ya. Satu dimensi saja, di mana f-nya ini misalkan hanya fungsi f x saja misalkan ya, satu variabel saja.
Nah, sehingga ini akan lebih mudah kita cari solusinya ya, karena dia menjadi persamaan diferensial biasa. Ini berarti kalau dia hanya fungsi X saja, berarti 16 kuadrat ini hanya komponen turunan X saja ya. Maka kita punya D kuadrat F dx kuadrat ditambah K kuadrat F sama dengan nol. Nah, ini mengingatkan kita pada bentuk persamaan, salah satu bentuk persamaan Laplace ya, di mana bentuknya mirip dengan persamaan gelombang ya, bentuk persamaan gelombang. Ini sudah kita turunkan di kelas. Kalau di kelas itu, kalau kalian ingat ketika membahas solusi umum dari persamaan Laplace, kita punya bentuk seperti ini ya. D kuadrat X besar, dx kuadrat ditambah K kuadrat X besar itu sama dengan nol ya. Nah, ingat di pembahasan mengenai persamaan Laplace. Nanti bisa coba dibuka kembali. Di mana solusinya ini, itu dia merupakan fungsi trigonometri ya. Di mana dia merupakan fungsi sinus atau kosinus atau kombinasi linear dari keduanya. Nah, sama dengan yang ini, cuma di sini pakai f saja ya. Tapi di sini f juga hanya merupakan fungsi x, x kecil saja ya. Maka kita bisa juga mengambil solusi umum dari f di sini karena dia hanya merupakan fungsi satu variabel saja, itu merupakan eh, kombinasi linear dari fungsi sinus dan kosinus ya. Di fx di sini kita ambil bentuk solusi umumnya itu b cos kx ditambah dengan C sin KX ya. Ini solusinya sama dengan di persamaan Laplace ya, solusi umumnya. Maka sekarang kita sudah punya dua buah solusi untuk F dan T ya, untuk kasus satu dimensi ruang, dimensi X saja. Maka kita punya solusi U-nya ya, berarti solusi untuk U sebagai fungsi dari X dan T saja ya. Itu sama dengan F-nya dikali dengan T ya. Berarti kita punya B cos KX ditambah C sin KX dikali dengan A E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Ya. Nah, perhatikan di sini B dan A itu dia sama-sama konstanta ya. Maka kalau kita kalikan antara B dengan A dan C dengan A itu bisa menghasilkan konstanta yang baru ya. Maka bisa kita sederhanakan penulisannya, itu menjadi U X, T itu sama dengan, kita sebut saja B tilde di sini ya, ada tanda tilde di sini, cos kx ditambah dengan C tilde sin kx E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T, di mana B tilde itu adalah B dikali A ya. Kemudian C tilde itu adalah C dikali A ya. Nah, maka inilah solusi umum untuk kasus persamaan difusi satu dimensi ruang ya, dimensi atau dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi dimensi ruangnya hanya X saja, kemudian dimensi waktunya itu T ya, seperti itu. Nah, inilah yang kita gunakan nanti untuk menyelesaikan persamaan-persamaan kasus-kasus yang terkait dengan persamaan persamaan difusi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh kasusnya ya, contoh penerapannya. Jadi kita sudah punya solusi umumnya, ini yang kita terapkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan persamaan Laplace, kalau persamaan Laplace itu bagian eksponensialnya itu ada dua ya, ada dua suku. Nah, kenapa? Karena di apa di persamaan Laplace itu dia turunan orde 2 juga di bagian eksponensialnya. Sedangkan di sini tadi kalau kita lihat untuk yang T itu dia hanya turunan orde 1 ya. Makanya di sini juga cuma itu saja ya bagian eksponensial. Sekarang kita lihat bagaimana contoh kasusnya seperti apa ya, kasus fisiknya seperti apa. Contoh kasus fisiknya seperti apa? Nah, di sini contohnya seperti ini. Kalian bisa juga lihat contoh soalnya yang ada di buku BOAS ya. Di sana ada beberapa contoh soal. Kemudian juga ada latihan-latihan soal yang terkait ya dengan pembahasan. Sebagaimana kemarin tugas yang persamaan Laplace itu saya ambil dari soal di buku BOAS ya. Jadi nanti bisa dicoba dilihat nanti di sana pembahasannya seperti apa ya. Contoh-contoh latihannya juga bisa dikerjakan sebagai latihan. Nah, bagaimana contoh kasusnya misalkan seperti ini. Jadi kita tinjau sebuah batang
homogen dengan panjang R ya. Nah, batang tersebut awalnya berada dalam keadaan setimbang ya. Awalnya berada dalam keadaan setimbang. Keadaan setimbang thermal, artinya suhunya itu sudah berada dalam keadaan steady, tidak berubah lagi ya. Dengan suhu awal ujung kiri batang atau ketika X-nya sama dengan nol ya, itu sebesar 0 derajat Celcius. Kemudian ujung kanannya dan ujung kanannya ketika X sama dengan L itu sebesar 100 derajat Celcius. Jadi kalau kalian coba perhatikan ini mirip dengan contoh kasus yang kita punya di persamaan Laplace ya untuk satu dimensi yang kita bahas di awal-awal ya. Bentar, akan saya bahas di kelas. Saya kira saya bahas di kelas di pekan sebelumnya ya. Ada batang, kemudian ujung-ujungnya itu kita set suhunya demikian, kemudian kita bisa dapatkan distribusi temperaturnya pada saat keadaan setimbang. Nah, itu sama untuk kasus ini ya. Eh, Kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya dia dalam kondisi setimbang sebagaimana yang kita bahas di persamaan Laplace satu dimensi sebelumnya ya. Nah, lantas di mana bedanya? Nah, di sini bedanya adalah apa yang terjadi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yang terjadi itu tiba-tiba suhu ujung kanan ya, suhu ujung kanan itu diubah ya menjadi 0 derajat Celcius. Nah, jadi di sini beda kasusnya ya antara persamaan Laplace biasa dan persamaan difusi. Dan dipertahankan ya, dan dipertahankan suhunya pada nilai tersebut, maksudnya pada 0 derajat untuk T lebih besar daripada nol. Artinya setelah waktu berjalan, suhu di ujung kanannya itu dibuat tetap menjadi 0 derajat Celcius. Jadi gambarannya seperti ini. Kita punya batang ya. Kita punya batang. Kita punya batang. Saya gambarkan saja di sini. Kita punya batang seperti ini ya. Mirip dengan yang kasus yang kita punya di persamaan Laplace. Awalnya dia di sini suhunya nol. Di sini di apa di suhunya di sini atau ini titik nol, ini titik L ya. Di sini suhunya awalnya itu 0 derajat Celcius. Yang di sini suhunya itu 100 derajat Celcius. Maka di persamaan Laplace kemarin itu kita sudah dapatkan distribusi temperaturnya ya, persamaan solusinya ya. Nah, ini menjadi kondisi awal untuk kasus kita. Nah, kemudian tiba-tiba yang ujung kanan ini yang awalnya 100 derajat Celcius itu diubah menjadi 0 derajat. Nah, maka bisa kita bayangkan yang awalnya bagian tengah batang ini memiliki distribusi temperatur seperti yang kita dapatkan di persamaan Laplace, lambat laun dia berubah ya, karena suhunya tiba-tiba diubah menjadi 0 derajat Celcius. Yang ini diubah menjadi T-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau Anda punya batang, awalnya suhunya sudah tetap nih. Ujung kiri, ujung kanan, kiri 0, kanan 100, tengahnya berarti dia terdistribusi ya, secara setimbang. Tiba-tiba ujung kanannya ini diubah menjadi 0 derajat. Maka bisa kita bayangkan, maka suhu sepanjang batangnya ini akan ikut berubah seiring berjalannya waktu. Karena ujung kanannya tiba-tiba diubah suhunya ya. Nah, sehingga setelah diubah tersebut, suhu ujung kedua ujungnya itu dipertahankan. Ujung kiri tetap 0 derajat, ujung kanannya 0 derajat. Ya. Nah, kalau suhunya 0 derajat di kanan dipertahankan, maka
Suhu di sini itu yang awalnya punya distribusi temperatur sesuai dengan solusi yang kita dapatkan di persamaan Laplace satu dimensi, itu akan berubah. Akan berubah, 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 dan di waktu menuju tak hingga atau waktu yang sangat lama, suhunya akan seragam menjadi nol ya, karena suhu di ujung kanannya itu menjadi nol. Jadi yang awalnya dia tidak nol suhu di sini, tapi karena ujung kanannya dibuat tiba-tiba menjadi nol, maka dia akan mencapai kondisi kesetimbangan yang baru ya. Dia akan mencapai kondisi kesetimbangan yang baru. Yang mana kita bisa prediksi kalau di sini nol, berarti suhu setimbangnya nanti sepanjang batang ini juga akan menjadi 0 derajat ya. Kebetulan di sini suhunya di sini menjadi 0 derajat ya. Berarti kita bisa prediksi nanti sepanjang batang ini akan sama 0 derajat. Kalau 50 derajat, berarti dia akan mencapai kondisi kesetimbangan yang baru ya. Misalkan di sini suhunya tiba-tiba menjadi 20 derajat, maka dia akan memiliki distribusi temperatur yang baru. Nah, jadi itu bedanya ya dengan persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu kondisinya setimbang. Sudah, kita cari solusi temperaturnya. Persamaan difusi tidak ya. Jadi awalnya dia setimbang, kemudian dia diubah sehingga dia berubah seiring dengan waktu ya. Maka kita harus terapkan persamaan difusi di sini. Nah, sebelum kita masukkan kita kerjakan solusinya melalui solusi umum yang sudah kita dapatkan, tentunya dari soal yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan syarat batasnya ya. Nah, dari soal kita peroleh beberapa syarat batas. Syarat batas yang pertama, kita lihat di sini. Setelah suhu ujungnya berubah, artinya untuk T berapapun, kita akan punya persamaan seperti ini. Untuk U, X sama dengan nol, untuk T berapapun, ya, maka dia akan sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, sama untuk yang X-nya sama dengan L ya. Syarat batas yang kedua, kita punya U untuk X sama dengan L, untuk T berapapun, artinya setelah waktu berjalan, setelah diubah, nah, kita punya di soal bahwa suhunya dipertahankan juga menjadi 0 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Jadi untuk T berapapun, artinya ketika proses perubahan suhu ujungnya itu telah dilakukan, maka kondisi ujung-ujungnya itu akan steady seperti ini, akan dipertahankan suhunya seperti ini. Nah, sekarang syarat batas yang ketiga. Nah, syarat batas yang ketiga ini itu ketika T-nya sama dengan nol untuk X berapapun. Itu kondisi awalnya. Ini X-nya sama dengan berapapun. Nah, untuk T-nya sama dengan nol ya. Artinya kondisi awal. Kondisi awalnya ini itu adalah merupakan solusi dari persamaan Laplace satu dimensi ya. Dan kondisinya sama ya, ujung kirinya nol, ujung kanannya 100. Ini sudah kita dapatkan ya di pertemuan di kelas untuk batang satu dimensi dengan kondisi yang sama persis dengan batang yang kita punya di sini. Kita sudah punya solusi U-nya itu untuk X, nol berarti ya, untuk T sama dengan nol itu sama dengan kita punya solusinya adalah 100 per L X seperti ini ya. Nah, maka kita punya syarat batas yang ketiga bahwa U untuk X berapapun ketika T-nya sama dengan nol itu sama dengan solusi dari persamaan Laplace satu dimensi. 100 per L X. Nah, kemudian ada syarat batas yang keempat sebenarnya, tapi ini sebenarnya untuk verifikasi saja. Cukup dengan tiga syarat batas ini itu bisa kita ketahui solusinya nanti. Untuk syarat batas keempat itu sebenarnya untuk T-nya menuju tak hingga. Tapi ini tidak kita gunakan ya karena sudah cukup tiga persamaan ini sudah bisa. Tapi kita boleh tulis saja untuk X berapapun ketika T-nya menuju tak hingga, maka dia akan mencapai kondisi setimbang yang baru ya. Di sini bisa kita prediksi ya. Karena di sini ujung kiri dan kanannya sama-sama nol, maka ketika T-nya sangat besar atau ketika sudah lama berlangsung, maka suhunya itu akan sama dengan nol juga ya. Atau kalau misalkan di sini suhunya ujung kanannya misalkan soal yang lain itu bukan nol, misalkan dijaga menjadi 50, maka kita harus hitung lagi ini melalui persamaan Laplace satu dimensi ya. Karena kondisinya sudah setimbang ketika T-nya menuju tak hingga tidak ada lagi perubahan suhu ya. Kondisinya sudah setimbang sesuai dengan suhu dari kedua ujung. Tapi untuk perhitungan ini cukup
tiga syarat batas ini sudah bisa kita hasilkan solusinya ya. Nah, sekarang kita sudah punya solusi umum di atas ini ya. Kita terapkanlah syarat batas satu, 2, dan 3 ke dalam solusi umum yang kita punya. Kita terapkan dulu solusi syarat batas yang pertama ya. Untuk syarat batas yang pertama, kita punya U untuk X sama dengan 0 untuk T berapapun. Maka solusi yang di atas di sini, X-nya diganti semua dengan 0. T-nya tetap ya. Maka kita akan punya, ini akan sama dengan B tilde cos K, X-nya diganti 0. Kemudian ditambah dengan C tilde sin K-nya diganti 0. E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Ini harus sama dengan 0 ya, sesuai syarat batas yang pertama. Nah, perhatikan cos K0 ini tidak lain sama dengan cos 0 ya. Cos K dikali 0 ini berarti cos 0. Kita tahu cos 0 itu sama dengan 1. Yang ini sin K0 itu sama dengan sin 0 ya. Sin 0 itu sudah sama dengan 0. Nah, suku eksponensial ini kita tidak tahu berapa nilainya ya karena T-nya bebas. Berarti kita bisa menentukan sekarang koefisien B dan C berdasarkan informasi dari cos dan sin di sini ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini nilai sinnya sama dengan 0. Berarti agar menjaga persamaan ini tidak dia sama dengan 0 di ruas kanan, maka C-nya ini tidak harus 0 ya karena sinnya sudah 0. Jadi berapapun nilai C, karena sinnya sudah 0, maka dia akan memenuhi suku ini akan sama dengan 0. Maka C-nya di sini itu tidak harus sama dengan 0. Ya di sini cos 0 itu sama dengan 1. Maka agar menjaga suku ini sama dengan 0, maka mau tidak mau B-nya harus 0. Ya. Maka kita sudah dapatkan dari syarat batas yang pertama bahwa B-nya itu harus sama dengan 0. Maka sekarang solusi kita tereduksi ya. X, T, solusi kita yang di atas untuk syarat batas pertama berarti suku ini hilang karena B-nya sama dengan 0. Tinggal suku yang ini ya. Maka kita punya UXT-nya sekarang tinggal menyisakan C tilde sin KX dikali dengan E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat. Ya. Ini sekarang solusi yang sudah tereduksi akibat syarat batas yang pertama. Sekarang kita masukkan syarat batas yang kedua. Syarat batas yang kedua itu ketika X-nya sama dengan L, untuk T berapapun, suhunya juga 0. Nah, berarti kita ganti sekarang di sini X-nya menjadi L ya. Maka U untuk X sama dengan L, untuk T berapapun, ini sama dengan C tilde sin KL ya. Dikali dengan E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Ini harus sama dengan 0 ya. Nah, perhatikan, tadi kita didapatkan di atas bahwa C itu dia tidak 0 ya. C itu dia tidak 0. Suku yang ini juga tidak 0 karena T-nya masih bebas ya. Ini tidak 0. Maka supaya ruas kanannya sama dengan 0, maka suku yang ini itu harus sama dengan 0 ya. Maka dari syarat batas yang kedua, kita dapatkan bahwa sin KL itu harus sama dengan 0. Agar sin KL sama dengan 0, maka KL itu harus sama dengan NP ya. Di mana N-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3. Ini sama dengan di persamaan Laplace kemarin ya. Ketika kita mencari nilai konstan takanya, itu didapatkan dari cara seperti ini. Nah, ini akan sama dengan 0 untuk N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Misalkan 0, berarti KL-nya sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. N-nya 1, berarti KL sama dengan 1 dikali Pi sama dengan Pi. Pi itu 180. Sin 180 sama juga dengan 0. Misalkan 3 ya. N-nya 3, berarti di sini 3 kali 180. Berarti KL-nya sama dengan berapa tuh? 180 dikali 3, 540 ya. Sin 540 itu sama dengan 0 ya. Berarti kita dapatkan hubungan ini berarti K-nya itu sama dengan NP per L. Maka syarat kedua kita dapatkan nilai konstanta K. Nanti kita dapatkan sekarang solusinya U, X, T itu sama dengan C tilde sin NP per LX dikali dengan E berpangkat minus K kuadrat. K kuadratnya jadi NP per L ya.
Ini jadi ini menjadi apa? NP per L kuadrat dikali alfa kuadrat dikali T. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan sekarang, karena di sini N berjalan, karena N ini dia bukan bernilai tunggal ya, karena N ini berjalan dari 0, 1, 2 dan seterusnya, maka otomatis dia akan memiliki nanti pasangan konstanta C yang berbeda-beda ya, bergantung dari N-nya. Maka lagi-lagi, solusi ini itu harus kita nyatakan dalam deret. Karena N-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini kita kembali nyatakan dalam bentuk deret. Sehingga sekarang solusi umum yang kita punya itu menjadi deret ya. Berarti kita punya sekarang solusinya menjadi U X, T itu sama dengan Cn ya. N artinya itu sorry, ada sigma di depan. Ada sigma N dari 0 sampai tak hingga dari Cn tilde sin NP per L X dikali dengan E berpangkat minus, ini alfanya boleh kita pindahkan ke depan supaya penulisannya lebih baik. Alfa kuadrat NP per L kuadrat dikali T. Nah, inilah solusi umum akibat syarat batas yang kedua ya. Dia berubah menjadi bentuk deret karena kita di sini membutuhkan nilai n yang berjalan ya. Bukan hanya satu n yang menghasilkan tadi nol di sini. Ada banyak n yang bisa menghasilkan sin KL sama dengan nol ya. 0, 1, 2, 3. Maka artinya ada banyak kemungkinan nilai dari sin KL di sini yang mungkin. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka kita harus nyatakan solusinya dalam bentuk deret untuk ada n kemungkinan solusi yang kita punya. Berarti di sini konstanta C-nya atau koefisien C-nya itu harus dinyatakan dalam eh, harus dinyatakan dalam apa? Deret ya, deret. Ya. Nah, sekarang baru setelah kita dapatkan solusi deret ini kita masukkan ke syarat batas yang ketiga. Syarat batas yang ketiga itu mensyaratkan ketika T-nya sama dengan nol ya, ketika U, X berapapun untuk T sama dengan nol itu sama dengan solusi persamaan Laplace satu dimensi untuk keadaan setimbang ya. Jadi di sini belum ada perubahan. Ketika T-nya sama dengan nol di awal-awal sekali itu suhu ujung kanannya belum diubah. Jadi pada saat itu solusi U-nya masih dalam keadaan setimbang. Solusi setimbang itu merupakan solusi dari persamaan Laplace satu dimensi ya. Kita sudah tunjukkan tadi di atas. Berarti di sini U-nya itu sama dengan 100 per L X ya. Maka kita masukkanlah ke dalam persamaan ini ya. Maka untuk solusi ini itu harus sama untuk T-nya sama dengan nol. Berarti ketika T-nya sama dengan nol, maka persamaan ini itu harus sama dengan yang ini ya. Saya tuliskan di sini berarti U X T sama dengan nol, maka suku di ruas kanan di sini untuk T itu diganti semua sama dengan nol ya, diganti semua sama dengan nol. Maka kita punya di sini sama dengan sigma Cn ini n sama dengan nol sampai tak hingga sin NP per Lx. Nah, di sini T-nya diganti nol. E berpangkat minus alfa kuadrat NP per L kuadrat ini diganti nol. Kalau ini nol berarti E-nya berpangkat nol ya. Ini menjadi E berpangkat nol. E berpangkat nol itu sama dengan satu. Berarti kita akan sama dengan di sini sigma tinggal menyisakan tilde di sini tak hingga N0 Cn sin NP per Lx ini sama dengan satu dan ini harus sama dengan 100 per Lx ya. Sekarang kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini. Nah, ini lagi-lagi mengingatkan kita pada pembahasan di persamaan Laplace ya. Di mana dari sini kita bisa mendapatkan solusi Cn-nya dengan menganggap bahwa ini merupakan deret Fourier ya. Dengan mengambil persamaan solusi ini ya
adalah deret Fourier ya. Deret Fourier. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Koefisien Cn-nya itu bisa didapatkan dengan koefisien dari koefisien Fourier ya. Dimana kalau bentuk persamaannya seperti ini, berarti kita peroleh bahwa fx-nya itu sama dengan 100 per Lx ya. Kalau di persamaan Laplace kemarin, fx-nya itu sama dengan 100 saja ya. Nah, maka Cn-nya kita bisa dapatkan sesuai dengan perhitungan konstanta dari deret Fourier. Cn itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L dari fx sin np per Lx. Fx-nya adalah 100 per Lx. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 2 per L integral 0 sampai L. Fx-nya adalah 100 per Lx sin, sorry ada dx di sini. Np per Lx dx. 100 per L-nya karena dia konstan, bisa kita keluarkan, berarti sama dengan 2 dikali 100, 200 per L kuadrat integral dari X sin NP per Lx dx. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan integralnya ya. Nah, integralnya ini sedikit berbeda dengan di persamaan Laplace kemarin. Kalau persamaan Laplace kemarin itu integral biasa ya. Integral sin sekian. Nah, ini ada X di sini. Berarti ini tidak lain adalah integral parsial ya. Nah, ini saya kira sudah kita bahas di awal-awal pertemuan. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial? Itu melalui integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Tinggal kita identifikasi yang mana U-nya, yang mana dV-nya. Berarti kalau dari integral yang ini, kita bisa lihat bahwa U-nya itu bisa kita pilih. U-nya itu adalah X, kemudian dV-nya itu adalah sin NP per Lx dx ya. Nah, kita butuh U, kita butuh dV, kita butuh U, kita butuh V, dan kita butuh du ya. Maka di sini du-nya berarti sama dengan tinggal diturunkan, berarti sama dengan dx. Di sini V-nya berarti tinggal kita integralkan ini ya. Integral dari sin NP per Lx dx. Integral dari sin NP per L dx, saya kira ini mudah ya. Sama dengan di kasus persamaan Laplace kemarin. Ini sama dengan L per NP. Integral dari sin adalah minus cos ya. Berarti ada minus di sini. Ya, cos NP per L X dx. Seharusnya sudah ditengralkan ya. Inilah V. Nah, inilah kita masukkan ke dalam ini ya. Dalam sini. Berarti integral yang ini, integral dari eh, X sin NP per Lx itu sama dengan UV, U-nya adalah X, V-nya adalah ini ya, minus L per NP cos NP per Lx dikurang integral V du ya. Integral V du. V-nya adalah ini, integral dari minus L per NP cos NP per Lx integral V du, du-nya adalah dx ya. Ini tentunya dari 0 per L, ini batasnya dari 0 sampai L ya. Ini tinggal kita selesaikan. Ini L apa? Sorry sebentar. Ini tinggal kita masukkan syarat-syarat batasnya ya berarti ya. Ini berarti kita akan punya suku yang ruas pertama ini menjadi minus XL per NP ya. Dalam kurung cos NP per LX batasnya 0 sampai L. Kemudian ini kalau kita integralkan, ini mudah ya, bukan integral parsial lagi. Karena langsung ini L per NP-nya bisa kita keluarkan, minus ketemu minus jadi positif, L per NP. Integral dari cos NP per LX itu sama dengan L per NP sin NP per LX. Batasnya 0 sampai L ya. Nah, ini mudah kita selesaikan, tinggal masukkan syarat batasnya ya. Berarti ini kalau kita masukkan syarat batasnya, ini berarti jadi kuadrat ya, L per NP dikali dengan L per NP ya. Suku yang ini itu menjadi L per NP kuadrat ya. Nah, ini tinggal kita masukkan syarat batasnya sekarang ya.
Suku yang ruas pertama berarti kita masukkan syarat batas untuk L dulu. Berarti kita punya minus L dikali L, X-nya diganti L, berarti L kuadrat per NP cos NP per L dikali dengan L, kemudian dikurang nol ya. Syarat batas kedua nol dimasukkan ke sini, jadinya nol dikali L. Berarti seluruh sukunya akan sama dengan nol. Ini untuk suku pertama. Suku kedua berarti ditambah L per NP, X-nya diganti L dulu, berarti kita punya ini kuadrat, sudah kuadrat. Ini sudah kuadrat, ini sudah kuadrat ya, karena ini sudah keluar, tadi yang ini keluar ya. Kemudian ini yang dimasukkan syarat batasnya, berarti kita punya sin NP per L. L dikurang sin dari nol ya. Sin X-nya diganti nol, berarti nol dikali NP per L sama dengan nol. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ini berarti bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Ini sin 0 sama dengan 0 ya. Berarti kita akan punya di sini. Ini akan sama dengan minus L kuadrat per NP cos NP ditambah L kuadrat per NP. Sorry, ini kuadrat sin dari NP. Nah, kita tahu sin NP itu juga sama dengan 0 ya. Karena n-nya ini berjalan dari 0, 1, 2, 3, sin 0 itu otomatis 0, sin 180 kalau n-nya 1 sama dengan 0, sin 360 juga sama dengan 0, dan seterusnya ya. Sin NP itu secara umum dia sama dengan 0. Maka tinggal menyisakan suku yang ini saja ya. Maka kita punya apa tadi ini bagian integralnya ya. Ini sama dengan minus L kuadrat per NP cos NP seperti ini. Ya. Nah, cos NP sendiri itu nilainya antara 1 dan -1 ya. Nah, ini juga sama dengan yang kita bahas di persamaan Laplace untuk menentukan berapa dari nilai cos NP. Cos NP itu tidak lain itu sama dengan -1 pangkat N ya. Jadi bergantung dari nilai N-nya. Misalkan kita coba N-nya 0, untuk N sama dengan 0 berarti kita punya cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1 ya. -1 dipangkat 0 sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti cos pi. Cos pi itu sama dengan -1 ya. Ini sama -1 pangkat 1. Kemudian N sama dengan 2 berarti cos 2 pi. Cos 2 pi sama dengan 1 ya. Cos 3. Dan seterusnya ya. Berarti N sama dengan 3. Cos 3 pi ini akan sama dengan -1 dan seterusnya. Artinya nilai dari cos NP itu sama dengan -1 berpangkat dengan N ya. Rumus umumnya. Berarti kita peroleh di sini ini sama dengan minus L kuadrat per NP -1 berpangkat N. Nah, itulah nilai integralnya ya. Integral mana tadi? Ini ya. Integral dari X dari 0 sampai L X sin NP per L X sin. Nah, ini kita masukkan sekarang ke dalam mana? Sini ya. Untuk menentukan koefisien Cn-nya. Berarti koefisien Cn-nya adalah 200 per L kuadrat dikali dengan hasil integral yang baru kita kerjakan ya. Nah, maka kita dapatkan di sini Cn-nya itu sama dengan 200 per L kuadrat dikali dengan ini ya. Dikali dengan minus L kuadrat per NP dikali dengan -1 pangkat N ya. Ini berarti bisa kita coret. Berarti ini sama dengan minus 200 per NP dikali dengan -1 berpangkat N ya. Minus di depannya mau kita hilangkan? Bisa. Bagaimana caranya? Ini kan ada -1 sebenarnya di sini ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi -1 ya. Berpangkat 1 ya. Dikali dengan 200 per NP -1 berpangkat N ya. Ini -1 pangkat 1 kan jadi -1 ya. Sama dengan yang ini. Nah, ini karena dia sama, base pangkatnya sama, maka bisa kita jumlahkan pangkatnya. Maka kita dapatkan di sini Cn-nya itu sama dengan 200 per NP dikali dengan -1 pangkat N ditambah dengan pangkat yang di depan ini. Tambah 1. Inilah koefisien Cn-nya ya. Nah, kita sudah dapatkan koefisien Cn-nya. Kita masukkan ke dalam solusi umum kita ya. Mana solusi umum kita? Nah, ini ya.
Jadi CN-nya sekarang kita masukkan ke sini. Dapatlah solusi umum dari persoalan yang kita kita punya ya. Nah, maka kita sekarang tinggal tuliskan sekarang solusi umumnya, sorry, solusi dari kasus kita. Maka solusi yang kita dapatkan tinggal diganti CN yang di atas ya. Maka solusinya adalah U X, T itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga CN-nya kita ganti dengan ini. Berarti 200 per NP ini -1 N tambah 1. Kemudian dikali dengan sin ya. Di atas tadi sin NP per L X dikali dengan bagian eksponensialnya. Kali dengan eksponensialnya itu E berpangkat minus alfa kuadrat. Di sini N P per L kuadrat. Oke, seperti itu. Inilah solusinya ya. Solusi untuk kasus batang tadi. Oke, jadi itu untuk kasus. Nah, ini cuma untuk kasus batang satu dimensi ya. Untuk batang satu dimensi. Bagaimana untuk dua dimensi? Misalkan plat tipis, kemudian ada perubahan. Misalkan yang kemarin kita coba persamaan Laplace yang dua dimensi ya. Itu bisa juga kita kembangkan ke arah situ ya. Bersama tadi yang sebelumnya, misalkan ini ya. Nah, seperti ini misalkan kita sudah punya solusinya ya. Kita sudah dapatkan solusi distribusi temperaturnya. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba suhu di sini diubah menjadi 0 derajat? Nah, maka itu sudah masuk ke dalam ranah persamaan difusi. Tapi dengan kondisi awal sama, kondisi awal ketika T-nya sama dengan 0, itu merupakan solusi dari persamaan Laplace dua dimensi ini. Nah, kita mau tahu bagaimana solusi temperaturnya setelah T di sini diubah menjadi 0. Maka otomatis lambat laun suhu di dalam sini juga akan ikut berubah seiring berjalannya waktu ya. Maka kita akan menghitungnya dengan cara yang mirip dengan yang kita lakukan tadi, tetapi untuk kasus plat dua dimensi. Artinya bagian solusi ininya itu harus kita modifikasi lagi ya. Yang mana tadi? Yang solusi bagian F-nya ya. Yang ini itu berarti dia dua dimensi ya. Dia dua dimensi bagian F-nya. Bukan fungsi X saja, tapi fungsi X dan Y. Maka tentunya solusinya akan menjadi lebih panjang lagi ya. Oke, saya kira pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini.